perkenalkan nama saya Jessica Siregar, NIM 1202-10-10-2 dari Prodi Teknik Sipil TPB 22. Di sini saya akan menampilkan program C++ untuk memenuhi tugas besar UAS PKS. Selamat menyaksikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Siregar, NIM 1202-10-10-2 dari Prodi Teknik Sipil TPB 22. Di sini saya akan menjebarkan tugas PKS untuk memenuhi tugas besar UAS PKS. Adapun yang pertama kali saya akan menjelaskan flowchart dari program saya yang pertama, di mana di sini saya memberikan output berupa judul, yaitu tugas besar UAS PKS, kemudian output program matematika. Adapun judul atau topik dari program matematika saya yaitu rumus, volume, dan luas permukaan beberapa bangun ruang. Kemudian saya outputkan lagi disusun oleh, kemudian saya outputkan lagi nama, NIM, dan prodi saya yaitu Jessica Siregar, NIM 1202-10-10-2 dari Prodi Teknik Sipil. Kemudian di sini di-outputkan Institut Teknologi Sumatera. Kemudian kita masuk deklarasi integer pilih. Kemudian kita beri lagi integer real array nilai-nilai 8. Di sini tuh arti dari integer ini, dia itu kayak mengkodikan untuk terjadinya pengulangan sebanyak 8 kali. Kemudian kita masuk dengan membuat output. Yang pertama itu volume kubus, yang kedua itu luas permukaan kubus, yang ketiga itu volume balok, yang keempat itu luas permukaan balok, yang kelima itu volume tabung, yang keenam itu luas permukaan tabung, yang ketujuh itu volume kerucut, yang kedelapan luas permukaan kerucut, dan yang kesembilan itu keluar. Kemudian kita outputkan lagi, masukkan pilihan 1 sampai dengan 9. Kemudian kita beri ini input pilih. Kemudian setelah kita beri input pilih, kita beri if true. Jika if true, maka kita akan masuk ke sini, di mana kita berikan output mencari volume kubus. Kemudian volume kubus kita berikan rumusnya, kita outputkan. Kemudian output lagi masukkan sisi. Kenapa di sini S? Ini sisi ya. S ini sebagai variabelnya, variabel dari volume kubus. Kemudian kita masukkan input nilai-nilai 0. Kemudian kita masukkan async. Ini kayak rumus akhirnya gitu. Kemudian ini untuk hasilnya kita beri output volume kubus sama dengan dan nilai-nilai 1 gitu. Kemudian if false kita masuk ke pilihan kedua, yaitu mencari permukaan kubus. Ini dia rumusnya. Seperti tadi hampir sama. Kemudian jika if false kita masuk ke pilihan ketiga. Ini jabarannya, kita berikan output, masukkan volume balok, kita masukkan rumusnya, kita masukkan P, ini PLT, ini itu karena ada 3 variabel dalam volume balok. Kemudian kita masukkan ini inputnya, nilai-nilai 0, nilai-nilai 1, dan nilai-nilai 2. Kemudian kita berikan async, nilai-nilai 3 itu sama dengan PLT gitu ya, ini PLT. Terus kita kasih hasilnya itu, kita outputkan hasilnya. Kemudian if false kita masuk ke pilihan keempat, itu mencari luas permukaan balok. Nah, ini rumusnya. Sama seperti volume dari balok, ada 3 variabel PLT, jadi inilah hasilnya. Kemudian ini tuh kayak jabaran dari seperti ini, sama kayak sebelumnya. Nah, jabaran dari sini, cuman diganti dengan variabelnya gitu yang sesuai. Kemudian kita berikan output rumus hasil akhir maksud saya. Kemudian if false kita masuk ke pilihan kelima. Nah, di sini tuh kita mencari volume tabung. Volume tabung itu kita rumusnya itu Pi kali R kuadrat T. Nah, kita masukkan output 3 variabelnya yaitu Pi, R, dan T. Baru itu kita masukkanlah inputnya, nilai 0, nilai-nilai 1, nilai-nilai 2. Nah, kita masukkan nilai-nilai ke sini. Kemudian if false kita masuk ke pilihan ke-6. Itu tuh mencari luas permukaan tabung. Rumusnya seperti ini, variabelnya ada 3, sama seperti sebelumnya. Kemudian if false kita masuk ke pilihan ke-7, yaitu mencari volume kerucut. Volume kerucut juga masih memakai 3 variabel Pi R kuadrat T per 3. Hampir sama seperti volume tabung. Kemudian kita masuk ke if false pilihan ke-8, itu mencari luas permukaan kerucut. Ini tuh lebih banyak ya variabelnya. Ada yang berbeda. Di sini kita pakai selimut. Nah, kemudian kita beri tiga output dari selimut itu yaitu Pi, R, dan selimut.
kita masukkan inputnya, kita masukkan asiknya, kita berikan output untuk hasilnya. Dan pilihan if false, pilih yang terakhir yaitu 9, di mana pilihan tidak tersedia atau program selesai. Ini seperti ini. Ketika Anda memilih 9, program akan selesai dan program akan berakhir. Kita coba run. Maaf, sedikit kesalahan. Oke, jadi kita akan merunkan program ini. Maaf. Oke, jadi kita akan merunkan program ini. Maaf, ini masih salah ketik. Kita akan merunkan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Dari atas, karena udah di outputkan tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, kita masukkan pilihan yang pertama, maka akan keluar, kita akan mencari volume kubus dengan rumus S pangkat 3, kita masukkan S-nya. Misalnya S-nya kita buat 20. Nah, maka akan keluar hasil volume kubus adalah 8.000, di mana 20 kali 20 kali 20. Kita coba lagi pilihan yang kedua, kita masukkan luas permukaan kubus, 6 kali S kuadrat. Misalkan volume S-nya itu 3, maka kita akan mendapat 54, di mana 6 kali 3 kali 3 hasilnya 54. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa diteruskan. Nah, misalkan kita pilih program terakhir yaitu 9 atau keluar. Maka di sini akan muncul keterangan yaitu program selesai. Nah, begitulah logaritm untuk program pertama. Kita akan lanjut ke C++-nya. Seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah kepalanya, istilahnya seperti kepala, yaitu bisa dimasukkan include iostream, kemudian masukkan using namespace std, kemudian titik 2, kita masukkan integer main, kemudian kita masukkan komen, judul tugas besar dan perkenalan diri, kita masukkan di sini cout, seperti ini tampilannya, tugas besar UAS PKS, program matematika mengenai rumus volume dan luas permukaan beberapa bangun ruang disusun oleh Jessica Siregar, 12.02.10.10.2 dari Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi Sumatera. Kemudian kita masuk ke tipe data, kita menggunakan float, di mana float itu hampir sama seperti integer, di mana float itu lebih ke arah bisa desimal gitu, seperti itu. Kemudian kita masukkan floatnya, kita masukkan juga di sini array-nya, di mana ada bisa memuat 100 kali pengulangan, seperti itu. Kemudian kita masukkan integer pilih, kemudian kita lakukan string ulang, kemudian kita masukkan integer hasil akhir. Kemudian kita berikan cout untuk menentukan pilihan kepada pengguna mengenai apa saja yang bisa dilakukan dalam program ini. Yaitu yang pertama volume kubus, luas permukaan kubus, volume balok, luas permukaan balok, volume tabung, luas permukaan tabung, volume kerucut, luas permukaan kerucut. Dan end atau selesai. Kemudian kita lakukan do. Kita masukkan cout, masukkan pilihan 1 sampai 8 karena kan cuma 8 kan ini rumus kita. Kita masukkan sin pilih. Kemudian kita masukkan if. If pilih sama dengan 1, maka cout-nya akan mencari volume kubus. Kemudian masukkan jumlah data. Kemudian kita berikan for in sama dengan 0, di mana hasil i lebih kecil dari hasil akhir, dan i plus plus. Kemudian kita masukkan cout, masukkan data ke. Nah, di sini tuh inilah nanti nampaknya itu, disitulah pengulangannya seperti itu. Kemudian masukkan sin, di sini array-nya. Bisa kita lihat ya, yang kurungnya ini, yang dalamnya i, itu adalah array-nya. Kemudian kita masukkan for, masukkan i sama dengan 0, i lebih kecil dari hasil akhir, i plus plus. Kemudian kita masuk cout, hasil volume tabung. Ini akan keluar hasil volume tabung, di mana volume tabung adalah hasil dari ini, gitu. Nah, cout end, seperti itu. Nah, ini kan if. Nah, di bawahnya itu else if, jika gitu ya. Jadi istilahnya jika kita tidak memilih pilihan pertama, kita bisa memilih pilihan kedua gitu, seperti itu. Nah,
disinilah gunanya percabangan seperti itu ya. Nah, ini di sini cout mencari luas permukaan kubus karena rumus kita yang kedua itu mencari luas permukaan kubus. Sama seperti program yang pertama, kita masukkan jumlah data, kita coutkan, kemudian kita sin hasil akhir. Kemudian kita masukkan for integer sama seperti yang semula. Kemudian kita masukkan di sini luas permukaan kubusnya, rumusnya seperti itu. 6 kali S. Baru kita for in sama tadi kayak tadi, cout hasil permukaan kubus. Hasil luas permukaan kubus. Nah, di sini tuh akan ada 6 lagi rumus. Nah, itu tuh sama kayak rumus-rumus sebelumnya. Hanya saja yang membedakannya itu hanya rumus ininya, rumus intinya gitu. Rumus dari misalnya luas volume balok atau luas permukaan balok. Nah, hanya itu yang membedakan seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat ini seperti ini. Ini sebenarnya sama aja. Terus di sini perlu kita perhatikan, di sini ada dijabarkan variabelnya, yaitu PLT. Jadi akan sebanyak variabel yang akan dijabarkan itulah yang akan dijabarkan gitu. Misalnya ini kan ada digunakan, mereka menggunakan 3 variabel, maka 3 variabel yang dijabarkan gitu. Kalau 2 variabel, kalau 1 variabel aja. Sama ini volume tabung PR kuadrat T. Untuk luas permukaan tabung 2 kali Pi PR kali R tambah T. Kemudian volume kerucut itu PR kuadrat kali T kali 0,333 atau sepertiga. Kemudian pilihan ke-8 yaitu luas permukaan kerucut PR kuadrat tambah PR selimut. Kemudian kita masuk ke else yang terakhir, yaitu pilihan tidak tersedia. Baru nanti di sini ada bacaannya cout, apakah Anda ingin mengulang ya atau tidak. Sin ulang, di sini dia pengulangan cout and while ulang ya, cout program selesai seperti itu. Mari kita runkan, kita compile. Baiklah, kita akan menjalankan program pertama. Baiklah, kita akan menjalankan program pertama. Masukkan Jessica 1. Akan keluar seperti ini. Ini kopnya, ini apa yang mau kita pilih. Misalnya kita masukkan pilihan 1. Masukkan jumlah data 2. Untuk sisi yang pertama itu kita bikin 20. Untuk kubus yang pertama kita bikin sisinya 20. Untuk kubus yang kedua kita kasih sisinya 10. Nah, akan keluar 2 hasil, yaitu itulah dia 2 kali percabangan. Nah, di sini dia untuk volume kubus yang pertama itu 8.000 dan volume kubus yang kedua itu 10.000 seperti itu. Yang mengulang ya. Kita coba ya. Kita pilih untuk volume balok. Kita pilih 3. Mencari volume balok. Kita masukkan jumlah data, misalnya kita masukkan 1 balok saja, 1. Kita masukkan P-nya 20. Kita masukkan L-nya 20, T-nya 20. P kali L kali T. Ini hasilnya nanti 400 kali 10 yaitu 4.000. Nah, dapat hasil 4.000. Anda tidak ingin mengulang? Tidak. Kita akan lanjutkan ke program berikutnya. Nah, akan dilakukan program selesai seperti itu. Berikut juga untuk rumus-rumus berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke flowchart program kedua. Sama seperti flowchart program pertama, kita masukkan di sini cout berupa cop. Dengan memberikan judulnya, kita masukkan topiknya, topik rumusnya, kemudian kita masukkan disusun oleh nama NIM Prodi Institut Teknologi Sumatera. Kita masukkan di sini declared integer pilih, kita masukkan real array nilai-nilai 6, mohon maaf. Jadi 7 ya. Kemudian kita masukkan di sini rumus-rumus yang akan kita lakukan, itu mengenai perpindahan, kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan dalam kurun kecepatan akhir dan keluar. Kemudian kita siapkan, masukkan pilihan 1 sampai dengan 7. Kita masukkan input, pilih. Kita masukkan if true, kita akan masuk ke rumus pertama, yaitu mencari jarak perpindahan. Rumus perpindahan itu kan posisi akhir dikurang posisi awal. Kita masukkanlah di sini variabelnya, masukkan posisi akhir. Ini apanya?
inputnya nilai-nilai 0. Kita lambangkan sebagai nilai-nilai 0. Kemudian masukkan posisi awal nilai-nilai 1. Kemudian kita masukkan di sini nilai-nilai 2. Asingnya ya, nilai-nilai 2 atau rumus untuk dijalankan gitu. Nilai-nilai 2 yaitu nilai-nilai 0 kurang nilai 1. Kecepatan posisi akhir dikurang posisi awal, seperti itu ya. Kemudian kita outputkan perpindahan sama dengan dan nilai-nilai 2. Kemudian kita masuk ke if false. Kita masuk ke pilihan kedua, yaitu rumus yang kedua yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu rumusnya seperti ini, bisa dibaca. Nah, dia menggunakan 3 variabel, yaitu posisi akhir, posisi awal, dan waktu akhir dan waktu awal. Maaf, ada 4. Kemudian kita masukkanlah di situ inputnya nilai-nilai 0, 1, 2, 3. Kita masuk ke rumusnya. Seperti ini rumusnya kita masukkan. Nah, sama seperti berikutnya. If 3 akan muncul seperti ini. Untuk mencari percepatan rata-rata, ini rumusnya. Kita masukkan cout-nya untuk variabelnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Kemudian kita masukkan rumus akhirnya yang sudah digantikan dengan variabel yang sudah diinput. Masuklah ke output untuk rumus hasil akhir. Kemudian if 4, kita masuk ke rumus keempat, yaitu mencari gerak lurus beraturan dalam kurung kecepatan. Kecepatan itu kan S per T atau jarak per waktu. Kita masukkan ada 2 variabelnya, yaitu jarak dan waktu. Ada 2 variabel, nilai-nilai 0 dan nilai 1. Kita masukkan rumus programnya, nilai 2 sama dengan nilai 0 per nilai 1. Masukkan hasil akhirnya seperti itu. Sama seperti pilihan if false, pilih 5 bersama. Kemudian if false pilih 6. Seperti ini bisa dilihat. Ketika untuk yang terakhir pilih 7, pilihan tidak tersedia atau program selesai, seperti itu. Nah, di sini maaf, sini maksud saya pilih 7. Oke, kita akan running. Maaf, ini ada kesalahan nilai-nilai. Oke, kita akan running. Nah, keluar seperti ini ya. Ini kopnya. Kita masukkan misalnya perpindahan. Nah, akan diminta posisi akhir. Misalnya posisi akhir 30, posisi awalnya dia itu 20. Maka akan keluar hasilnya adalah 10, seperti itu. Kemudian kita misalkan percepatan rata-rata. Nah, itu rumusnya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu akhir kurang waktu awal. Kita masukkan kecepatan akhir misalnya 30. Ya kan? Kita masukkan kecepatan awal 20. Kita masukkan waktu akhir 5. Kita masukkan waktu awalnya itu 2. Nah, maka akan keluar hasil 3,333 sekian, seperti itu. Kita masukkan pilihan keluar atau selesai, maka akan keluar keterangan selesai. Kemudian kita akan lanjut ke program yang kedua. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, ini untuk headernya atau kepalanya. Kita memasukkan include your stream, include math using namespace std. Kemudian kita masukkan di sini integer main. Nah, disinilah apanya, cout untuk kepalanya atau kopnya, apa ya, kayak judulnya gitu di atas. Kemudian kita masuk ke tipe data. Ini adalah variabel yang akan digunakan dalam seluruh rumus-rumus dalam program ini gitu ya. Kemudian kita masuk integer pilih, kita masukkan string ulang, kita masukkan integer akhir. Kemudian ini adalah 6 rumus yang akan kita muat dalam program ini. Kemudian kita masuk ke do. Kita berikan pilihan, masukkan pilihan 1 sampai dengan 6, kita masukkan sin pilih. Kemudian kita masukkan if pilih 1, maka akan kita berikan cout mencari jarak perpindahan. Kemudian kita masukkan jumlah data, kita sinkan hasil akhir, kita for-kan in i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari hasil akhir, i plus plus. Kita masukkan cout, masukkan data ke. Nah, di sini akan terjadi pengulangan seperti itu. Kemudian kita berikan lagi sin posisi akhir, cout masukkan data ke. Cout masukkan posisi akhir gitu ya. Nah, di sini kenapa cout-nya dan sinnya ada 2 kali? Karena di sini ada digunakan 2 variabel, yaitu posisi akhir dan posisi awal, seperti itu. Ini adalah rumusnya, perpindahan sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal, sama ya seperti yang di logaritma tadi. Kemudian kita masukkan di sini untuk hasilnya, for in i sama dengan 0, i kurang dari hasil akhir, i plus plus. Kita masuk ke cout, yaitu hasil perpindahan. Akan keluar nanti keterangan hasil perpindahan adalah perpindahan ini. Kemudian cout n. Kemudian else if pilihan kedua gitu ya. Kita mencari kecepatan rata-rata. Nah, sama seperti tadi, kita akan memasukkan jumlah data, kita pilih berapa kali kita akan mengulang data, kemudian kita masukkan 3 variabel, 4, maksud saya 4, karena untuk kecepatan rata-rata kita menggunakan 4 variabel, yaitu posisi akhir, posisi awal, waktu akhir, dan waktu awal. Ini rumusnya. Kemudian kita kasih for untuk ini apanya, hasil akhirnya gitu ya. Kemudian masukkan pilihan ketiga itu mencari percepatan rata-rata. Hampir sama tadi seperti yang kedua.
Kemudian kita mencari gerak lurus beraturan atau kecepatan. Nah, di kecepatan itu kan rumusnya jarak per waktu ya, jadi cuma 2 variabel. Kemudian kita masukkan rumus kecepatan yaitu jarak per waktu. Dapatlah ini untuk hasil akhirnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke else if, pilih kelima, kita berikan cout, gerak lurus beraturan, kita untuk mencari jarak, kita masukkan cout, masukkan jumlah data, kita masukkan sin, hasil akhir, kemudian kita masukkan for, in, i sama dengan 0, i kurang dari hasil akhir, kemudian kita masukkan 3 variabel ya, 3 variabel yang akan digunakan di sini, yaitu kecepatan awal, waktu, dan percepatan. Nah, ini rumusnya untuk mencari jarak, yaitu kecepatan akhir dikali waktu ditambah setengah dari percepatan dikali waktu kuadrat, seperti itu. Kemudian kita masukkan for untuk di sini untuk hasilnya, hasil akhir seperti itu. Sama seperti program berikutnya, sebelumnya maksud saya, untuk rumus ke-6 yaitu gerak lurus berubah beraturan sama saja. Itu kita masukkan 3 variabel yaitu kecepatan awal, waktu, dan percepatan. Nah, rumusnya itu kecepatan akhir itu kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Kemudian ini adalah rumus terakhir gitu ya. Dan setelah ini kita masukkan pilihan yang tidak tersedia seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk pengulangannya, apakah Anda ingin mengulang ya atau tidak, kita bisa memilih ya atau tidak. Nah, kalau kita memilih pengulangan, ya maka akan diulangi, kalau tidak maka program akan selesai. Mari kita running. Nah, misalnya kita lakukan perpindahan, pilihan pertama, perpindahan. Masukkan jumlah data, kita misalkan kita melakukan 2 kali perpindahan, dua benda yang akan kita pindahkan. Misalnya, untuk benda pertama, misalnya jarak yang posisi awalnya itu 30, posisi akhirnya itu 20. Untuk benda kedua, 40 dan 20. Maka akan keluar hasil 10 dan 20 gitu ya. Misal 30 kurang 20, 10. 40 kurang 20, 20 gitu ya. Kita akan mengulang ya. Misalkan kita lakukan gerak lurus berubah beraturan untuk mencari jarak, 5. Nah, kita masukkan jumlah data 1 aja. Masukkan jumlah data 1, 20. Kita masukkan jumlah data yang kedua 10, kita masukkan jumlah data yang ketiga 30. Nah, akan keluar untuk mencari jarak itu 1500. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Maka program akan selesai, seperti itu. Demikianlah yang bisa saya jabarkan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya berikan. Dan untuk para penonton, para teman-teman sekalian, untuk bisa lebih mempelajari ini di video-video yang sudah ada di platform, misalnya di YouTube, agar lebih paham. Saya akhiri dengan berterima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah memberikan pengajaran kepada kami. Berikutlah hasil penjabaran saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.